Desa Sukamukti selalu dikenal sebagai tempat yang damai, tanah subur, udara segar, dan penduduk yang hidup rukun. Tapi rumah di ujung jalan Cemara, rumah keluarga Hartadi, selalu membawa hawa dingin. Bukan karena anginnya, tapi karena wibawa kepala keluarganya, Pak Hartadi, mantan pejabat daerah, yang terkenal keras, dingin, dan sangat menjaga garis keturunan. Ia punya 3 anak, Ardi, si sulung yang ambisius dan sudah jadi PNS, Raka, anak tengah yang lebih banyak diam, dan Rina, si bungsu yang cantik dan berani. Ibunya, Bu Santi, perempuan yang dulu penuh kasih, kini lebih banyak membisu di balik bayang suaminya. Rina jatuh cinta pada Ray, anak tukang kebun. Mereka tumbuh bersama, dan cinta itu tumbuh perlahan, diam-diam, tapi menakar kuat. Sampai suatu malam, Rina membelakangi keluarganya demi cinta. Ayah, Rina mau menikah dengan Ray. Pak Hartadi tertawa dingin. Anak tukang kebun, kau pikir kami ini apa? Rina menahan air mata. Ray berdiri di sampingnya, menatap penuh hormat, tapi dengan sorot mata yang tak mundur. Kami sudah saling mencintai sejak lama. Ray akan bekerja keras. Tapi jawabannya bukan nasihat atau peringatan. Pak Hartadi menambil tongkat kayunya, lalu menayunkannya ke kepala Ray. Semua berteriak, darah menetes dari pelipis Ray. Rina menjerit, Bu Santi hanya bisa menutup mulut. Gemetar, hari itu, Rina dikurung di kamar loteng. Ray dipukuli hingga pingsan, lalu dibuang ke pinggir hutan. Dan 3 hari kemudian, Rina menghilang. Kehilangan Rina membuat rumah Hartadi seperti neraka. Pak Hartadi menyewa orang untuk mencari Ray. Yakin mereka kabur. Tapi hingga seminggu berlalu, tak ada kabar, bahkan tak ada jejak Rina. Seolah ia menghilang di telan bumi. Tapi malam itu, hujan deras mengguyur desa. Dan Ardi, si sulung, tak kunjung keluar dari kamarnya. Saat pagi menjelang dan pintu dibuka paksa, mereka menemukannya. Ardi tergeletak di tempat tidur. Wajahnya dipenuhi luka tusuk kecil-kecil. Matanya terbuka lebar, dan di mulutnya disempalkan surat. Surat itu ditulis dengan darah. Titik, cinta yang kalian injak. Kini bangkit membawa ciuman kematian. Panik, polisi dipanggil, tapi tak menemukan bukti. Rumah dikunci rapat. Pak Hartadi menyewa penjaga malam, tapi ketenangan tak kembali. Bagian 3, suara di dinding. 2 malam setelah pemakaman Ardi, mereka mendengar suara aneh dari balik dinding kamarnya. Ketukan lembut, kadang seperti isakan, kadang suara perempuan menyanyikan lagu masa kecil Rina. Ia tak berani bilang siapa-siapa, tapi malam keempat, ia bermimpi Rina duduk di ujung ranjang, menangis. Aku tidak diizinkan mencintai, Kak, tapi aku diberi izin untuk membalas. Keesokan paginya, tubuh Raka ditemukan tergantung di kamar mandi. Lehernya terikat dengan jilbab putih milik Rina. Di bawah tubuhnya, ukiran dengan pisau. Bukan aku yang membunuh, tapi restu yang tak pernah datang. Kini tinggal Pak Hartadi dan Bu Santi. Sang penjaga rumah mengundurkan diri. Desa gemetar dalam bisik-bisik. Polisi tak punya petunjuk. Mereka menduga ini ulah Ray. Tapi tak ada yang bisa menemukannya. Bu Santi semakin terguncang. Ia mulai bicara sendiri, melamun, dan sering memanggil nama Rina seolah putrinya masih di rumah. Malam-malam ia duduk di ayunan, menayun pelan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Dan satu malam, saat hujan kembali turun, ia masuk ke kamar suaminya, menatap Pak Hartadi yang sedang membaca koran. Aku lihat Rina tadi, di dapur, ia senyum, lalu berkata, Ibu tahu, kan, Ibu juga diam waktu ayahku berai di belakang rumah. Pak Hartadi menatap istrinya, kita tak pernah membunuh siapa-siapa. Tapi Ray mati, Hartadi, dan Rina ikut mati bersamanya, dalam bentuk yang tak kita pahami. Malam itu, Bu Santi menghilang dari kamarnya. Esok pagi, ia ditemukan tenggelam dalam sumur belakang. Di pinggir sumur, dengan darah, tertulis, Ibu tak pernah melawan. Maka ibuku beri tidur yang damai. Kini hanya Pak Hartadi yang tersisa. Ia duduk setiap malam di ruang tamu, membawa senapan di pangkuannya. Lampu dinyalakan terus. Ia tak tidur, hanya duduk, menunggu. Tapi malam ke-7, sesuatu berubah. Listrik mati, pintu ruang tamu terkunci dari luar,
Dan Paher tadi mulai mendengar suara langkah dari loteng. Langkah pelan, lalu suara ketukan. Suara Rina menyanyi, tangisan Ray, lalu bisikan dekat telinganya, lebih besar dari, kalau kau tak beri restu, biar kematiannya memberinya. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah keluarga Hartadi terbuka. Sunyi, tapi di ruang tamu, Paher tadi duduk di kursi dengan mata terbuka. Tubuh membatu, mulut tersenyum kecil. Di tangannya, tergenggam foto keluarga yang terbakar sebagian, hanya menyisakan gambar Rina dan Ray berdiri berdampingan. Di cermin ruang tamu, satu kalimat tertulis dengan darah segar, lebih besar dari cinta tak butuh restu untuk hidup, tapi dendam. Selalu butuh alasan untuk membunuh.